Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sosial, dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Asri, selaku pendamping sosial PKH di wilayah kerja Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, video kali ini saya akan membahas tentang modul 4, sesi 5, yaitu pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Jadi di mana memiliki 3 langkah. Langkah pertama yang ini, langkah kedua yang ini, dan langkah ketiga yang ini. Jadi untuk lebih jelasnya, yuk kita simak videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu, sehat? Alhamdulillah. Ya, puasa lancar? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai kegiatan kita kali ini, sebelum itu kita berdoa ya. Doa saya pimpin. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, baik Ibu, masih ada yang ingat Ibu pertemuan kita sebelumnya? Coba ya, silakan. Mendukung ibu dan ayah untuk memberikan stimulasi pada janin. Ya, mendukung ibu dan ayah untuk memberikan stimulasi pada janin. Iya. Kira-kira Ibu sudah praktekkan di rumah, Bu? Sudah ya? Alhamdulillah. Jadi perlu saya sampaikan kegiatan kita hari ini yaitu bagaimana mencegah stunting dengan mendukung pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui ya. Jadi untuk mengefisienkan waktu ibu, saya bikin 2 kelompok ya. Jadi kelompok yang pertama, jadi kelompok bayi baru lahir ibu ya. Nah, kelompok yang kedua itu kelompok ibu menyusui. Jadi 3 orang ya. Nah, di sini saya banyak berdiskusi nantinya, banyak berbicara ya. Adik, ini kebutuhan fisik dan mental ibu menyusui ya. Ini ada kolom-kolom, minta tolong ibu diskusikan. Tolong diisi apa-apa saja yang masuk ke dalam, apakah dia fisik atau mental. Ya, misalkan IND masuk di mana? Saya kasih waktu 5 menit ya. Eksklusif, pakaian atau selimut, berinya kalau IMD ibunya, eksklusif ibunya. Saran hasil diskusi penjelasan kebutuhan fisik dan mental ibu menyusui. Yang pertama, kebutuhan fisik yaitu gizi yang diberikan oleh suami dan keluarga. Yang kedua yaitu dukungan yang diberikan oleh suami dan keluarga. Ya, baik ibu-ibu, terima kasih banyak atas jawabannya. Bagus, jawabannya sangat bagus ibu ya. Super semua. Jadi saya jelaskan sedikit. Kebutuhan bayi baru lahir sampai dengan usia 6 bulan. Jadi yang pertama itu yang diberikan apa ibu? IMD. IMD itu imunisasi menyusui dini ya. Berbeda dengan ASI eksklusif ibu ya. Jadi kalau IMD ini itu air susu ibu yang pertama kali keluar ya, atau yang biasa disebut dengan kolestrum. Nah, itu bagus sekali untuk si bayi
itu yang masih warna kuning Ibu ya. Itu kegunaannya itu supaya kekebalan tubuhnya siapa? Bayi bisa bertahan. Maksudnya supaya tidak mudah kena stunting ya, seperti itu Ibu ya. Jadi kita lanjut Ibu-ibu. Di sini saya mau bertanya sama Ibu-ibu, apakah pemenuhan kebutuhan bayi baru lahir dan ibu menyusui sudah terjadi di sekitar ibu-ibu? Sudah ya? Ya, alhamdulillah. Jadi perlu saya simpulkan di sini Ibu, bahwa kesejahteraan bayi baru lahir yang harus dipenuhi orang tua adalah yang tadi saya katakan IMD ya, atau inisiasi menyusui dini, dan pemberian ASI eksklusif ya, atau kebutuhan fisik dan kasih sayang atau mental, dengan memastikan kebutuhan fisik dan mental ibu menyusui terpenuhi oleh keluarga ya, untuk mengoptimalkan tumbuh kembang bayi sehingga terbebas dari stunting ya, betul. Kita lanjut ke langkah kedua ya, yaitu hambatan dan solusi dalam mendukung kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Jadi kita disuruh lagi berdiskusi Ibu di sini tentang hambatan dan solusi. Apa hambatannya Ibu ya, bagi bayi baru lahir ya, dalam pemenuhan kebutuhannya. Bagaimana Ibu, sudah? Jadi solusinya juga ini Bu, juga bisa berasal dari berbagai layanan yang tersedia di masyarakat Ibu ya. Bisa kita lihat. Coba salah satunya bisa jelaskan Ibu hasil diskusinya. Coba kelompok bayi baru lahir. Coba tempel Bu. Hambatan dan solusi untuk kebutuhan fisik dan mental bagi bayi yang baru lahir. Ya. Kebutuhan fisiknya yaitu kurangnya ASI yang keluar. Yang solusinya itu selalu diberikan makanan yang bergizi, tidak stres, dan tidak khawatir. Kebutuhan mentalnya yaitu hambatannya kurang stimulasi yang diberikan pada bayi baru lahir. Solusinya yaitu selalu memberikan stimulasi pada bayi baru lahir. Betapa pentingnya pemberian stimulasi pada bayi agar terhindar dari stunting. Iya, terima kasih Ibu. Ya, kelompok ibu menyusui, coba Ibu silakan naik salah satunya. Ini saya bantu Ibu. Ya, coba dijelaskan Ibu hasil diskusinya. Hambatan dan solusi untuk kebutuhan fisik dan mental bagi ibu menyusui. Untuk hambatan kebutuhan fisik, hambatannya tidak terpenuhinya gizi pada ibu menyusui. Solusinya yaitu adanya bantuan dari pemerintah. Kami sangat terbantukan khususnya pada ibu menyusui, baik bantuan sembako, BPNT atau PKH dan PKH. Kebutuhan mental. Kebutuhan mental yang sering terjadi yaitu kurangnya dukungan, yaitu solusinya selalu diberikan dukungan penuh, motivasi, perhatian kepada ibu menyusui dari suami dan keluarga agar tidak cepat stres, supaya ASI yang keluar itu melimpah. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu. Di sini sedikit saya jelaskan Ibu, hambatan dan solusi untuk kebutuhan fisik dan mental bagi bayi baru lahir. Nah, kebutuhan fisiknya apa tadi Bu? Hambatannya kurangnya ASI yang keluar. Ini kan tadi berkaitan dengan yang di atas ya, IMD dengan ASI eksklusif ya. Dan di sini hambatannya kurangnya ASI yang keluar. Jadi solusinya bagaimana? Jadi selalu diberikan makanan yang bergizi, tidak stres, tidak khawatir. Siapa yang diberikan? Ibunya. Supaya ASI-nya keluar untuk memberikan ASI kepada bayinya ya, seperti itu. Itu hambatannya Ibu biasanya.
Jadi di sini perlu saya sampaikan bahwa kesimpulan yang tadi dari hasil diskusi kita, yaitu kebutuhan fisik dan mental bagi bayi baru lahir dan ibu menyusui dapat terpenuhi dengan memanfaatkan layanan yang tersedia di masyarakat. Ya, misalnya apa Ibu? Posyandu, Puskesmas, PAUD, BKB, ataupun program bantuan sosial bagi keluarga penerima manfaat, ya. Berupa program apa tadi yang Ibu sampaikan di sini? Sembako, apalagi kegiatan P2K2, pertemuan yang diselenggarakan untuk mendukung kapasitas keluarga, ya. Kita lanjut ke langkah ketiga, yaitu kebiasaan yang mendukung kesejahteraan ibu dan bayi baru lahir. Nah, apa saja? Siapa yang bisa jawab Ibu? Jenis dan manfaat kebiasaan atau tradisi ketika menyambut ibu dan bayi baru lahir. Kelompok ibu menyusui dulu. Mengkonsumsi atau apa Ibu? Mengkonsumsi apa? Mengkonsumsi jamu, ya. Kalau kelompok bayi baru lahir, apa Ibu? Memakai? Biasanya memakai bedak dingin, ya. Siapanya yang dipakaikan? Ibunya. Ya, terima kasih Ibu atas jawabannya. Itu sudah mewakili Ibu, ya, sudah betul. Jadi perlu saya sampaikan di sini, ya, bahwa keluarga dan lingkungan harus bijak dalam memilih tradisi yang dapat mendukung tumbuh kembang bayi untuk mencegah stunting. Nah, contohnya tadi yang seperti apa? Ya, ada di sini. Contohnya itu dia seperti upacara penyambutan bayi dan ibu setelah melahirkan. Biasanya kan ada, ya, seperti itu yang mendukung ini, ya. Ada juga tadi ibu jawab bedak dingin untuk ibu menyusui, ya, itu masuk Ibu, ya. Ada juga tadi konsumsi jamu dan daun katuk Ibu, ya. Ada daun katuknya. Yang tidak mendukung ini apa saja Ibu? Nah, seperti pantangan makanan, ya. Ada juga itu praktek dukung beranak. Itu tidak boleh Ibu sama sekali. Jadi poin kedua, bentuk dukungan yang bisa diberikan keluarga dan lingkungan secara material, ya, seperti makanan bergizi, peralatan dan perlengkapan bagi bayi serta ibu menyusui, ya, dan non material seperti tadi yang Ibu tulis itu kasih sayang dan informasi perawatan ibu menyusui yang biasa didapat di tempat-tempat seperti ibu bidan, ya. Materi yang kita pelajari hari ini tolong dipraktikkan di rumah Ibu, ya, masing-masing. Dan saya meminta tolong Ibu sebelum saya tutup acara kita, Ibu, ya, kegiatan kita hari ini. Di sini saya sudah sediakan Ibu tabel janji diri peserta, ya. Gimana Ibu? Sudah ditulis? Ya, jadi tabel janji dirinya Ibu silakan pukul ke saya. Jadi perlu saya ingatkan di sini Bu, tolong optimalkan, ya, optimalkan semua bantuan dari pemerintah, ya. Ibu pergunakan dengan sebaik-baiknya, baik itu bantuan sembako, bantuan PKH, bantuan pembelajaran P2K2 dengan kelas ibu hamil, ya. Tolong dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Itu semua bantuan Ibu bukan hanya dalam bentuk uang material saja, tapi bisa dalam bentuk ilmu, ya, seperti kelas ibu hamil dengan pertemuan P2K2, ya, seperti itu. Nah, jadi perlu juga di sini saya sampaikan. Jadi ketika ibu-ibu ingin mengetahui lebih lanjut terkait bayi baru lahir dan ibu menyusui,
maka ibu bisa menghubungi saya selaku pendamping PKH. Bisa juga menghubungi ibu bidan desa setempat ya, untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Jadi pertemuan kita saya mungkin sudah cukupkan sampai di sini ya. Sebelum itu kita berdiri. Ibu masih hafal? Satu jari kanan, satu jari kiri? Oke ibu, kita lanjut ya. 1, 2, 3. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung jadi 2, jadilah jembatan. Lima jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung jadi 10. Marilah berdoa. Marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Cukup sekian pertemuan kita kali ini. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Sobat Sosial dimanapun Anda berada, itulah tadi hasil video pembelajaran yang saya praktekkan dari modul 4, sesi 5. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Saya Asri, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses PKH. Salam.